Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan Surga keagungan. bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Merasakan sukacita pada hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Untuk kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini untuk kami sama-sama meninggikan Raja segala Raja. Engkau pimpin Tuhan saja ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biarlah Roh-Mu saja yang ada di tempat ini Yesus. Hanya dalam
berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan.
hari Senin yang kemarin saya mengalami namanya kecelakaan ringan lah. Menyebabkan ada luka di tangan kiri saya ini yang saya tutupi ini. Dan ada luka di bagian dengkul kaki kiri juga. Hal ini membuat saya, Tuhan, pelayanannya kok ada enek musibah dulu gitu. Tapi Tuhan mengingatkan saya di dalam Ibrani 13 ayat 6 yang berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ayat ini saya dapatkan ketika saya mengajar di sekolah. Ini saya berikan pada anak-anak murid saya, tolong dihafalkan. Tapi ternyata malah jadinya ke saya yang menjadi ayat yang menjadi rema dalam hidup saya dan menjadi penolong hidup saya. Dan Tuhan adalah satu-satunya penolong hidup saya, amin. Dan menjadi penolong Bapak Ibu Saudara juga. Kita patut bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus, amin. Sangat baik yang tidak pernah meninggalkan hidup kita dan selalu setia dengan kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Walau kami harus berjalan sendirian, tapi kami yakin dan percaya Kau tetap bersama dengan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Yesus. Pernah sedetik pun Takkan pernah Kau tinggalkan kami. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamat.
hormat hanya bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, bekerjalah di tempat ini, melawat setiap kami. Kau disanjung Tuhan, sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Allah yang suci, sanjung Tuhan, sembah selamanya. Surga bumi pun seru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah
Angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan haleluya. Yes Tuhan, Haleluya. Engkau Allah yang kudus. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama. Katakan haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami layak, kami sembah dan kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Dari kami bangun tidur sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terlebih kesempatan-Mu Kau berikan kami untuk belajar menyembah dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu. Setiap apapun yang hamba-Mu katakan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat WL Singer pemain musik. Pelayanan yang luar biasa keren. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bentar. Klik. Udah? Mau atraksi? Oh enggak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kenapa kok sepi? Banyak lihat manten. Saya kemarin sebetulnya juga dapat jadwal, saya nggak tahu ketemu secara bersamaan. Cuma saya pikir gini, kalau sampai saya nanti tak undur, Pak Yusuf kemarin bilang, udah tak ganteni enggak apa-apa. Saya mikir kalau sampai tak gantikan nanti nggak bisa jadi contohin nanti. Nggak apa-apa lah, mending telat lihat manten nggak apa-apa. Penting tetap bertanggung jawab. Pada pagi hari ini saya kasih judul khotbah saya tentang hati dunia dan hati surga. Hati dunia dan hati di surga itu berbeda jauh. Sudut pandangnya berbeda. Saudara nggak mungkin bisa ketemu dengan dua hal ini secara bersamaan. Hitung-hitungan surga dan hitung-hitungan dunia itu beda jauh. Nah kita jangan pakai pola pikirnya dunia. Nanti kita belajar sama-sama. Yuk kita masuk dalam pendahuluan. Kita mau baca di berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat ini jadi rema dalam kehidupan saya tahun lalu. Tahun lalu Tuhan kasih rema dalam kehidupan saya. Ayat ini muncul di tahun ini.
Karena kitab suci berkata, barang siapa kepercaya kepada dia, bayangkan, percaya kepada dia, dia itu huruf besar D-nya, itu artinya Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan dipermalukan. Sekarang kata-kata yang percaya, itu saya dan saudara. Betul? Saudara masih jadi orang Kristen? Saudara masih percaya sama Tuhan Yesus? Amin. Kok yang amin 1, 2 ya, yang tua-tua yang muda enggak percaya ya? Siapa yang percaya masih nyebut Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita? Wawan tok. Saudara dengar suara saya ya? Atau saudara masih dalam keadaan lapar, atau saudara masih nyawanya mungkin belum kembali ya, terlalu pagi. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa? Yes, itu Tuhan saya. Masih baca Alkitab tiap hari? Masih berdoa? Masih ngaku hidupnya sebagai orang Kristen? Lihat. Kasih ayatnya tadi aja enggak apa-apa. Lihat. Ketika kita percaya sepenuhnya dengan Tuhan, Alkitab katakan kita tidak akan pernah dipermalukan. Betul? Saudara jadi orang Kristen pernah enggak mengalami malu? Ayat ini loh ngomong tidak akan dipermalukan. Kembali ke ayatnya aja enggak Pak? Kasih ayatnya tadi. Halo. Kasih ayatnya dong. Kembali ke ayatnya. Nah, kita sebagai orang Kristen, pernah nggak kita tuh merasa kita tuh dipermalukan? Katanya kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak akan dipermalukan. Pertanyaan saya, pernahkah saudara dipermalukan? Contoh, dipermalukan dari perekonomian. Orang lain lebih berhasil daripada kita, padahal dia nggak seiman, tapi dia lebih sukses. Saudara kadang minus utangnya di mana-mana. Merasa dipermalukan enggak? Pernah enggak dipermalukan? Dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pekerjaan. Saudara merasa hidupnya enggak sukses, Tuhan kok hidupku enggak sukses ya Tuhan ya. Orang lain hidupnya lebih sukses, kok saya enggak lebih sukses ya Tuhan. Kadang kita diberhadapkan dalam situasi katanya percaya dengan Tuhan, katanya ketika kita berserah kepada Tuhan, hidup kita itu enggak pernah dipermuliakan, hidup kita akan terus naik dan naik dan naik. Itu janji firman Tuhan. Tapi kenapa kita mengalami satu permasalahan, kondisi dipermalukan? Pernah hadapi? Beberapa hari yang lalu, ada seorang hamba Tuhan telepon saya. Dia bilang gini, aku enggak tahu kenapa saya pengen telepon kamu. Tiba-tiba telepon, dia tanyakan gini, apa kabarmu? Baik. Orang Kristen kalau ditanyakan seperti itu biasanya jawabannya gimana? Apa kabarnya? Halo, apa kabarnya saudara? Yes, luar biasa. Saya tanya, saudara jawab dengan jujur atau tidak? Ketika hamba Tuhan itu bilang ke saya, apa kabarmu? Baik-baik. Saya jawab apa? Enggak. Kamu enggak baik-baik? Enggak. Saya beberapa hamba Tuhan, saya kasih share khotbah saya. Hati surga dan hati dunia. Saya bilang, Pak, hati saya hancur, Pak. Kepala saya ini rasanya mau pecah, Pak. Saya besok minggu khotbah masalah hati, tapi hati saya hancur, Pak. Saya merasa malu, Pak, hari ini, Pak. Saya belajar ngaku. Apa yang dikatakan pertanyaan apa kabar saudara-saudara itu enggak salah. Tapi saya lebih suka saudara berkata jujur. Berkata sama Tuhan, Tuhan hatiku hancur Tuhan. Aku merasa dipermalukan Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Kita tanya Tuhan, kenapa hidup saya kok sampai dipermalukan? Saya ketika mengorek ayat ini, karena kita enggak sepenuhnya percaya dengan Tuhan. Hati kita tuh enggak tulus sama Tuhan. Makanya kita sampai dipermalukan karena ada yang salah dalam hidup kita. Kita masih mengalami proses dalam hidup kita karena ada sesuatu yang salah. Kita mau belajar. Kenapa kita sampai dipermalukan? Next PowerPoint-nya. Next.
Bagaimana kita dapat sepenuhnya percaya pada Tuhan. Kalau saudara sudah bisa total dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah dipermalukan. Nah, bagaimana kita dapat sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Roma 10 ayat yang ke-10. Ini ayat emasnya bulan ini. Roma 10 ayat yang ke-10. Pelan-pelan sambil saudara lihat saya. Roma 10 ayat 10 katakan begini. Saudara bisa lihat depan atau saudara lebih di handphone. Perhatikan perkata, ayat ini sangat bagus. Karena dengan hati orang percaya, perhatikan baik-baik. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan ayat ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, ini ada huruf ada komanya, ada tanda baca koma, yang artinya dalam satu kalimat ini kata dan itu bukan beda, tapi dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini konteksnya di berikutnya, ini jawaban di ayat ke-11. Kalau kita naik jawabannya di sini. Kenapa saudara enggak bisa sepenuhnya pada Tuhan? Perhatikan baik-baik. Hati orang percaya. Saya tanya, hati orang percaya itu siapa, saudara? Hati orang percaya itu siapa? Loh, bingung lagi saudara. Saudara orang percaya atau bukan? Saudara hati orang percaya ya. Berarti hati orang percaya itu siapa? Kita saudara. Saya dan Bapak Ibu saudara di tempat ini. Hati orang percaya. Sudah percaya sama Tuhan, itu sudah benar. Jadi orang Kristen itu sudah benar. Tapi ayat ini tidak berhenti saudara ketika saudara percaya aja selesai, enggak. Tapi ayat ini mengatakan apa? Hati orang percaya dan dibenarkan. Dibenarkan oleh apa? Firman Tuhan. Kalau saudara cuma jadi orang Kristen, punya label orang Kristen, punya kalung salib, tatonya salib, apalagi stikernya mobil salib, KTP-nya Kristen, bukan KTP-nya ada salibnya, enggak, KTP-nya Kristen. Lihat, saudara bukan cuma seperti itu aja, tapi harus hati ini harus benar. Lah kata-kata untuk benar ini sesuatu yang susah, yang harus kita pelajari setiap harinya. Enggak bisa dalam konteks yang ya udah jadi orang Kristen, no. Sudah yang penting saya pelayanan, enggak. Harus benar dulu hatinya ini. Dan dibenarkan, nama dibenarkan itu setiap hari belajar. Saya belajar firman Tuhan setiap hari. Saya menemukan ayat-ayat yang mengubah hidup saya. Saya baca Kejadian sampai Wahyu, padahal saya ulangi lagi loh. Kemarin kok enggak jadi rema ya? Oh hari ini jadi rema. Ya, permasalahan dalam hidup kita sekarang, kita sebagai orang yang percaya, mau enggak hidup kita itu dibenarkan? Mau enggak Bapak Ibu jadi dibenarkan? Halo? Ada yang mau dibenarkan? Amin. 1, 2. Ada yang mau dibenarkan? Amin. Mau ngalami proses? Saya mau belajar tentang hati orang yang benar. Next. Tidak ada kecewa. Saya belajar tentang arti kata kecewa. Saudara perhatikan khotbah saya mungkin 1-2 tahun ini, saya seringkali membahas tentang kecewa. Karena ketika saya belajar dengan arti kata kecewa ini, ternyata kecewa itu adalah sumber dari semua permasalahan. Sumber dari dosa itu kecewa. Sakit hati itu merembet ke semua dosa. Saya kasih contoh begini. Ketika saudara tahu enggak, orang selingkuh itu karena apa? Menurut survei, yang saya survei di teman-teman saya, orang selingkuh itu rata-rata, itu pasti di bawahnya cantiknya, contoh yang suami yang selingkuh. Rata-rata itu lebih di bawahnya dari istrinya. Betul atau tidak? Enggak ada yang jawab, puji Tuhan, berarti enggak ada yang selingkuh. Saudara perhatikan, ketika ada orang selingkuh, biasanya rata-rata di bawah istrinya. Cantiknya itu di bawahnya istrinya. Atau kalau yang selingkuh yang istrinya, yang laki pasti di bawahnya. Rata-rata seperti itu.
Tahu nggak kenapa orang selingkuh? Karena kecewa. Kecewa dengan pasangannya. Kecewa dengan pasangannya, sudah di matanya semua jelek. Ketika saudara menyimpan rasa kecewa, sedikit aja kecewa. Entah kecewa karena mungkin sangunya kurang, uang sakunya tiap bulan kurang, atau kecewa dengan salah satu perbuatannya. Ketika saudara cuman kecewa, saudara lihat orang lain yang di sekitar saudara yang hal-hal yang biasa menjadi lebih baik. Ya, ketika saudara simpan kecewa, saudara lihat orang lain itu lebih baik daripada pasangan kita. Yang kerja, coba di kantor. Saudara lihat sekretaris, biasanya biasa-biasa aja. Ketika saudara simpan kecewa di sini, saudara lihat hal yang jelek ini jadi baik. Tak perhatikan lama-lama cantik juga ya ini ya. Kok kelihatannya perhatian banget ya. Saudara dengan teman pelayanan saudara, lihat. Saudara pelayanan saudara setiap mungkin sudah lama bertahun-tahun. Enggak lihat satu orang sosok ini hal yang biasa. Ketika saudara simpan kecewa, saudara lihat nih. Kok tak perhatikan lama-lama kelihatannya ganteng juga ya. Kok kelihatannya perhatian banget sih. Dari hal yang sepele. Simpan kecewa. Yang kedua, dosa orang yang sombong. Saya perhatikan orang-orang yang sombong yang senangannya pamer. Perhatikan kadang selfie, contoh, ini contoh, saudara nggak usah ganti foto profil, sekarang contoh. Biasanya rata-rata teman saya itu pasang foto profil itu di dalam mobil, selfie dalam mobil, terus gonta-ganti. Padahal Grab, saudara. Nggak bercanda. Dia pasang foto seperti itu kenapa? Karena dasarnya itu aslinya kenapa orang sombong suka pamer terus. Kenapa? Karena aslinya dalam hatinya itu simpen kecewa. Kecewa dengan masa lalunya itu dibully biasanya. Efek-efek orang-orang dibully. Dibilang miskin lah, dibilang orang gak punya lah, kamu gak level kumpul dengan saya, kamu. Ketika saudara dia bully, ketika dia dihina dengan teman-temannya, ketika dia punya ada kesempatan untuk sombong, dia sombong. Saudara perhatikan, sumber semua dosa itu kecewa. Saudara. Simpan kecewa, hati saudara gak benar, gak mau dibenarkan, rusak saudara. Pasti rusak. Yang jadi permasalahan mau gak hari ini kita saudara ditata. Kalau sudah simpan kecewa gimana caranya? Ketika hati saudara sudah mulai hancur, simpen sakit hati, sudah remek, sudah remuk, apa yang harus diperbuat saudara? Saya mau tahu, hati saudara dibuat oleh siapa? Hati saudara dibuat oleh siapa? Halo? Sama Tuhan. Pabrik yang buat hati itu Tuhan. Kalau ada yang rusak, kembalikan kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Saya punya sepeda motor. Dari dulu saya bermain sepeda motor. Dari SMP sampai saat ini. Saya ganti mesin. Saudara biasanya ngomongnya seker itu loh. Bahasa aslinya sebetulnya namanya piston. Gak ada bahasa namanya seker, gak ada. Namanya piston. Berapa kali jemaat-jemaat di sini senangannya ganti piston? Hah? Berulang kali. Saya kadang lucu, saya lihat kok sering ganti piston ya. Saya dari kecil sampai saat ini ganti piston cuma sekali. Gara-gara apa? Salah masukkan oli, saudara. Oli samping saya masukkan ke mesin, rusak. Waktu itu saya yang salah. Itu sekali aja waktu SMP. Sampai detik ini saya nggak pernah namanya ganti mesin. Dulu sepeda motor saya pakai 5 tahun, dibeli sama Pak Hani. Sebelum dibeli sama Pak Hani, saya masukkan ke servis. Saya bilang saya ingin servis total. Bongkar mesinnya. Waktu dibongkar dia bilang, Pak mesinnya bersih. Enggak ada berat sama sekali di dalam mesin. Saudara pengen tahu, kenapa saya kok bisa punya motor awet? Saudara lihat motor saya itu sudah 2 tahun, 3 tahun. Saudara naiki, persis kayak rasanya kayak baru. Tahu enggak kenapa saya punya motor bisa terawat, enggak pernah rusak? Padahal saya jarang banget servis loh saudara.
Karena saya menggunakan standarnya apa yang dilakukan oleh pabrik. Pabriknya nyuruh ini, ya tak lakukan ini. Standar sepeda motor tuh ada ketentuan, nggak bisa beda-beda. Kalau sudah disuruh pakai oli ini, setiap tahun oli itu beda. Makanya oli sepeda motor tahun segini itu harus menggunakan oli ini, tahun segini menggunakan itu ada ketentuan, nggak bisa dipukul rata, saudara. Itu ada standarnya. Kalau saudara pakai standarnya pabrik, saudara nggak akan awet, saudara. Kemarin saya ganti ban sepeda motor itu loh, saudara. Saya ke bengkel, saya bilang gini, karena saya tahu tentang perbengkelan, saya tahu. Saya bilang gini, Pak, saya minta bannya yang standar aja, standarnya pabrik, karena sudah besar. Nanti kalau ditambah lagi berat, saya bilang. Oh iya, standarnya pakai ini. Cuma segitu, enggak, saudara. Saya tanya, Bapak buka ban saya dengan cara apa? Tuh, detail, karena saya tahu, ban ini murnya ini dibuka pakai apa, Pak? Kalau Bapak pakai kunci biasa, saya batal beli ban, Pak. Saya minta standarnya pabrik, buka baut itu ada standarnya. Enggak angger saudara pakai kunci sembarang, pakai kunci Inggris dibuka, enggak. Itu ada caranya. Namanya impact. Saya bilang, kalau Bapak pakai impact saya teruskan, kalau enggak saya batal, Pak, ganti ban. Makanya bisa awet. Lihat. Ketika kita kembali ke pabriknya, ketika hati saudara hancur, kembalilah kepada Tuhan, saudara. Ketika saudara kembali sama Tuhan, Tuhan bisa tata hati yang hancur ini. Saya pun mengalami kehancuran dalam hati saya, kena proses. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika saya hati hancur, saya kembali ke Tuhan, Tuhan hatiku hancur Tuhan. Tata lagi Tuhan. Ditata Tuhan sama satu-satu. Dipulihkan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Tuhan aku kecewa dengan si A, Tuhan aku kecewa dengan si B. Tuhan tata. Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan juga memulihkan hati, Tuhan juga ingin kita praktek. Bukan cuma belajar mengampuni aja. Tapi praktek yang namanya kasih, saudara. Siapa yang hari ini saudara mulai dikecewakan dengan orang? Belajar mengasihi, saudara. Hari Senin kemarin, dari saudara sepupu kita, itu sharing dengan saya, cerita dengan saya. Dia tanya bagaimana cara mengampuni. Ini seorang yang sering berkhotbah dari saudara sepupu kita. Levelnya sudah dia sering khotbah. Dia bilang gini, gimana ya caranya mengampuni? Saya bilang gini, lah kalau saudara dia bilang tentang pengampunan, ya kita kan pakarnya saudara. Sumber kasih adalah Tuhan. Ya waktunya saya khotbah saudara. Khotbah sekalian. Saya bilang gini, Pak. Kalau Bapak mau belajar melupakan itu enggak bisa, Pak. Ngomong kasih, ngomong pengampunan itu gampang. Saya bilang kasih contoh, kalau saya hari ini pegel sama Bapak, saya benci Bapak sudah menyakiti saya ketemu di jalan, saya ketemu dengan Bapak, rasanya muncul enggak? Contoh, saya enggak senang sama Reza. Saya berusaha ketemu Reza menghindar enggak? Menghindar. Reza masuk lewat sini, saya lewat sana. Reza lewat sana, saya lewat sini. Reza muter, saya lewat atas. Nah, contoh. Lihat, ketika saudara menyimpan rasa sakit hati ini loh, ketemu orangnya mau enggak? Saya bisa ngomong sama Reza, minta maaf ya, kita saling ngampuni ya, berpelukan, selesai. Tapi teringat di memori saya, karena terlalu menyakitkan hati saya. Solusinya gimana saudara? Ketika saudara pegel dengan seseorang, caranya gimana? Praktek namanya kasih. Beri sesuatu pada Reza. Aku punya berkat tak kasih roti Ini belajar kasih. Melupakan gak bisa, tapi mengasihi bisa. Saya ketemu seseorang yang menyakitkan hati saya yang parah banget. Saya ketemu berhadapan gini, tanpa sengaja. Tuhan ngomong, saya waktu itu terus terang daging saya berontak. Saudara. Saya mau ngamuk, saudara, mau berontak. Saya pegang handphone, saya mainan handphone,
Yang nggak tahu, saya cuma buka-buka handphone aja, saudara. Cuma saya gara-gara saya nggak pengen nyapa orang itu. Tapi Tuhan ngomong gini, kamu bisa khotbah kok nggak bisa ngomong kasih toh? Belajar dong kasih, salaman dong, kasih tanganmu. Saya taruh handphone saya salam, apa kabar? Saya belajar namanya kasih. Saudara. Beberapa minggu yang lalu saya juga itu marah ampun sama dengan seseorang, saudara. Saya marah. Dari pagi sampai siang tuh saya marah tuh, saya WA ke dia itu kata-kata saya kasar. Sampai mentor rohani saya bilang gini, kamu jadi cowok jangan kayak gitu. Tuhan tegur saya, belajar kasih. Dia nyakiti kamu, kamu balas dengan kasih. Saya muncak marah. Saya berusaha, ketika dia telepon, saya cuma bilang gini, traktiran aku deh, aku capek, traktiran aku, saya bilang, tak suruh traktir saya, saking pegelnya saya. Kamu traktir saya saja, mau ajak makan kemana terserah las. Karena menyimpan rasa sakit, saya berusaha mengampuni. Mau saudara, belajar ya. Melupakan satu poin tentang kecewa, itu memang susah. Tapi belajar yang namanya kasih, meskipun itu susah. Poin berikutnya. Mulut mengaku, dari hati mulut ke mulut, kekuatan perkataan untuk validasi. Oke. Saudara tahu enggak apa yang berkuasa di dunia ini? Sesuatu yang berkuasa. Kalau saudara tidak punya 4 hal ini di dunia, saudara, saya nyatakan saudara pasti dalam rantai kehidupan saudara paling ada di bawah. Ada 4 hal yang menguasai di dunia ini. Saudara harus punya salah satunya. Yang pertama, orang yang bisa menguasai dunia itu orang yang kuat. Contoh, preman. Dimanapun saudara berada, pasti daerah situ ada namanya preman. Di Nglames ini pasti ada preman yang menguasai. Di satu tempat pasti gitu. Ketika saya pelayanan dulu di Sarangan, saya langsung kontak teman saya yang polisi. Saya bilang gini, yang megang Sarangan siapa? Premannya yang berkuasa siapa? Saya bilang gitu. Saya cek. Dia bilang gini, yang berkuasa itu almarhum Pak Kirno. Oh ya udah, gampang wis, saya bilang gitu. Kamu bisa dekat sama dia selesai. Oke, saya bilang gitu. Salah satu contoh itu, orang dimanapun saudara, contoh di pasar besar, itu pasti ada premannya. Di dunia ini orang-orang yang berkuasa itu orang-orang yang kuat, yang dia berani membunuh, berani. Itu orang yang berkuasa, orang yang punya power, orang kuat. Itu nomor satunya. Nomor satunya orang yang kuat. Tahu enggak orang kuat itu kalah dengan siapa, saudara? Orang kuat itu kalahnya dengan siapa? Uang. Orang kalau preman itu kalahnya dengan apa? Yang dibayar. Kalau sudah dibayar, selesai dia. Kalah dengan orang punya uang. Teman saya di Solo itu punya showroom mobil. Kalau nggak salah tahun 98 kan ada kerusuhan ya. Mungkin ada yang belum lahir waktu itu. Tahun 98 kan ada kerusuhan. Teman saya itu tahun 98 itu bayar berlapis. Jadi antara preman, tentara lapis 4. Itu 60 juta. Karena dia punya showroom. Daripada showroomnya hancur, mending dia bayar uang. Karena kan waktu itu kan penjaranya besar-besaran tahun 98-an ini. Teman saya bayar. Lihat, preman, orang yang kuat kalah sama yang punya uang. Punya uang kalah dengan siapa? Orang yang punya uang kalah dengan siapa? Orang pangkat. Enggak dong, orang pangkat itu masuknya di pertama yang power itu. Orang punya kuat. Orang punya uang kalah dengan siapa? Pejabat. Enggak dong, pejabat kita bayar bisa. Kan wanita bukan dong. Orang punya uang itu kalah dengan orang yang pinter. Betul enggak? Saya pinter, saudara punya uang, tak akali bisa enggak? Bisa. Percuma saudara. Saudara yang beli saya. Saya yang jual ke saudara. Saudara betul, saudara beli saya. Itu kalah sama orang pinter. Kepandaian, penemuan-penemuan. Itu kan yang punya uang yang beli. Betul enggak? Dia yang beli. Itu orang pintar saudara. Makanya jangan jadi orang
Jadi orang yang pintar, sekolah yang sungguh-sungguh. Belajar upgrade diri kita. Jadi orang yang kuat kalah dengan orang yang punya uang kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan siapa? Orang pintar kalah sama namanya cinta. Itu yang terakhir. Itu namanya kasih. Makanya, mohon maaf ya kata-kata saya kasar, makanya orang itu kalau jatuh cinta biasanya bodoh. Betul enggak? Sudah manut, duitnya dikuras ya manut. Orang pinter ketoknya sekolahnya pinter tapi ini sudah jatuh cinta. Orang kuat pun kalah sama orang jatuh cinta. Contohnya siapa? Siapa? Resa enggak kuat. Lihat. Di Alkitab kan ada kan, kalah orang yang kuat. Cinta dan kasih, itu yang nomor 1, saudara. Lihat, ketika saudara mengalami namanya jatuh cinta, pasti semua ini hilang. Dan saya mau tanya, sumber cinta dan kasih itu siapa? Tuhan Yesus. Ketika saudara sudah dekat dengan sumber kasih, itu adalah apa? Saudara sudah memiliki semuanya. Poin yang sebelum ini. Makanya orang itu kalau sudah punya hati, kalau sudah rasa kecewa ini dilepas, saudara baru bisa masuk poin. Sebelum ini poinnya itu. Baru bisa masuk namanya kasih. Hati ini, saudara punya hati kan? Siapa yang enggak punya hati? Saudara punya hati semua ya? Hati itu buat apa sih sebetulnya? Hati itu buat menaruh namanya kasih. Hati itu buat menaruh cinta. Betul? Bukan hati itu jangan buat bercanda. Tapi hati itu dibuat naruh cinta. Cinta ini gak bisa masuk kalau cinta itu hati ini gak bisa kemasukan cinta. Kalau saudara gak bisa melepaskan namanya kecewa. Lepaskan itu kecewa, baru namanya kasih itu masuk. Baru saudara bisa mengasihi Tuhan dengan totalitas. Saudara mau dengan pasangan seperti apa? Kalau saudara masih menyimpan rasa kecewa, saudara nggak akan bisa masuk. Ya kita mau belajar apa itu sebetulnya kasih. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kita rileks santai loh saudara, nggak usah tegang. Saya hari ini santai kok khotbahnya, ayatnya sudah selesai kok. Enak kan? Saya mau kasih contoh. Saya mau tanya ke Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Enak punya pasangan atau enak jomblo? Enak punya pasangan. Saya mau tanya Rakel, enak punya pacar apa punya pasangan? Punya pacar. Punya pacar ding. Enak jomblo apa enak punya pacar? Apa? Bingung jawab. Enak punya pacar apa enak jomblo? Punya pacar. Enak jomblo apa punya pasangan? Suami istri. Apa? Enak punya pasangan? Sungguhan. Berarti jomblo gak enak dong. Kasihan yang jomblo dong. Enak jomblo apa enak punya pasangan? Saya mau tanya. Tergantung tanggal. Astaga. Jomblo, punya pacar, punya pasangan. Pasangan saya definisikan suami istri. Berarti jomblo paling gak enak dong. Astaga, ngendes banget sih yang jomblo. Saya mau tanya sekarang. Suami istri. Yang suami istri jawab. Yang anak-anak jangan jawab. Saya mau enak. Enak mana? Zaman pacaran apa zaman suami istri? Enak mana Kong? Apa? Jangan curhat. Jawab aja pacaran. Enak zaman pacaran. Kok zaman pacaran kok romantis banget kok. Ya ampun. Aduh kok dunia tuh serasa milik berdua. Saya itu kalau sudah sharing itu menggebu-gebu, apalagi kalau yang sharing ibu-ibu. Bapaknya dulu kok romantis banget kok. Aku tuh tiap hari dijemput, diajak jalan. Sekarang pulang kerja kon jemput kok kesel Pak, kesel budal dewe ngapain.
Betul? Enak zaman pacaran, pacaran tuh romantis. Makan berdua. Puji Tuhan banyak yang senyum, berarti ngalami. Enak zaman pacaran. Saya mau tanya, enak pacaran apa PDKT? Tahu PDKT ya? Pendekatan ya? Pacaran sama PDKT, enak mana? Kalau pacaran itu sudah ada komitmen, ya. Kalau pacaran itu sudah bisa ngelarang. Contoh, Rakel. Kel, contoh saya pacaran dengan Rakel. Saya bilang gini, Kel, aku nggak suka kamu pakai baju kotak-kotak. Kamu kalau pakai baju kotak-kotak nggak pantas. Semua kotak-kotak sak wajahmu kita kotak-kotak. Besok pakai baju yang lurus-lurus. Nggak suka. Bisa nggak? Saya ngelarang Rakel bisa nggak? Bisa, karena punya status, punya komitmen. Saya tanya, kalau PDKT bisa nggak? Kel, aku nggak seneng kamu pakai baju kotak-kotak. Kamu siapa ya? Betul? Gak bisa. Kalau PDKT kan bisa jalan sana, jalan sini, betul gak? Enak zaman PDKT, PGD itu dalam hubungan, dalam relationship. Itu hubungan paling enak itu zaman PDKT. Dekat, senang, bisa jalan. Bener gak? Makanya saudara perhatikan. Saya cerita, ini cerita saya sendiri. Seumur hidup saya pacaran sekali. Zaman SMA. Sudah, sampai detik ini saya nggak pernah pacaran. Ya udah deket, kadang tanya, kok itu lagi bucin ya Ram toh? Pacar. Kemarin cece saya tanya, ada hubungan apa? Temen, saya bilang. Temen, semua temen saudara. Enak, bisa jalan sana sini, bisa jalan sini. Lihat, itu zaman PDKT. Saya tanya, saya mau belajar, bagaimana sih belajar namanya kasih itu yang benar dengan pasangan kita. Karena saudara perhatikan, yang nikah tadi kan enak zaman pacaran kan. Lihat, karena definisi kasih itu berbeda. Ketika saudara definisi kasih, definisinya cinta saudara nggak tahu benar, saudara akan simpan namanya kecewa dalam hidup saudara dengan pasangan saudara. Tahu nggak? Definisi kasih itu apa? Kasih itu memberi. Saya dulu kecewa saudara. Kecewa dengan pasangan, kecewa dengan pacar saya, kecewa dengan teman-teman saya. Kecewa ketika saya pelayanan. Kenapa? Saya sudah berusaha memberikan sepenuhnya hati saya. Saya benar-benar memaksimalkan. Tapi saya dampaknya dikecewakan. Dibuat sakit hati. Lihat. Karena definisinya kasih itu beda. Kasih itu memberi sudah lepas. Satu arah. Bukan mengharapkan kembali. Kalau saudara dengan pasangan saudara masih timbul rasa kecewa, aku pegel loh, wis tak kei uang loh, nek masa kok gak enak toh. Sudah tak kasih A, B, C, D, E. Tapi kok perlakuannya dengan saya seperti ini ya? Saudara ketika ini berarti gak tahu apa artinya kasih. Ketika Tuhan mengizinkan saudara menghadapi satu permasalahan A, B, C, D, E. Saudara kecewa gak dengan Tuhan? Karena definisi kasihnya beda. Saudara berikan, saudara sudah pelayanan, saudara kolektor, tapi yang saudara terima itu kecewa. Permasalahan, sakit hati. Bukan begitu saudara. Kemarin ada yang tanya dengan saya seperti itu. Sakit hati enggak kok? Enggak. Kamu sudah beri A, B, C, D, E? Enggak. Saya enggak sakit hati. Karena saya memberinya tulus. Sudah tak kasih, sudah. Dia mau buang, itu urusan dia. Saya belajar namanya kasih itu memberi. Coba bayangkan ketika Tuhan mengasihi saudara. Dan saudara tidak memberikan sesuai ekspektasinya Tuhan. Sesuai dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Tuhan kecewa enggak? Pertanyaan saya, Tuhan kecewa enggak sama saudara? Enggak. Apapun yang saudara kerjakan, saudara masih jatuh dalam dosa. Tuhan tidak akan pernah namanya dalam hidupnya menyimpan kecewa. Karena dia Tuhan sumber kasih. Ingat khotbah saya kemarin tentang Yohanes 4 dan Yohanes 8. Tentang apa yang dilakukan pelacur. Tuhan mengasihi enggak? Tuhan kecewa enggak? Enggak. Tuhan mengasihi. Meskipun dia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi. Itu definisi kasih, cinta itu seperti itu. Memberi satu arah. Jangan mengharap. Saya khotbah saat ini coba. Saya mengasihi saudara, saya mengasihi Tuhan. Ketika saya khotbah ada yang ngomong aja, ada yang main HP, ada yang tidur. Apa itu mempengaruhi saya kecewa dengan saudara?
Kalau saya kecewa, saya keluar udah. Ngapain saya khotbah? Tapi saya mengasihi saudara satu arah. Saya kasih saudara. Itu definisi namanya cinta, definisi kasih. Dengan pasangan saudara. Dengan Tuhan. Belajar namanya definisi kasih. Supaya saudara tidak kecewa yang namanya, supaya saudara tidak timbul dalam hati saudara namanya kecewa. Itu kasih. Jadi poin yang pertama, kecewa itu dilepas. Setelah saudara dilepas, belajar kasih, baru timbul namanya cinta ini. Praktek dalam hidup saudara. Itu hati orang percaya yang dibenarkan. Kalau saudara bisa konteksnya ini, baru saudara percaya dengan Tuhan dengan totalitas. Kita baca Roma 10 ayat 10 lagi. Poin yang terakhir, Roma 10 ayat ke-10. Kasih ayat, Roma 10 ayat ke-10. Poin yang terakhir. Lihat. Dan dengan mulut orang mengaku. Lihat, mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bukan cuma dalam hati aja, tapi ada sesuatu yang diperkatakan. Mulut ini harus digunakan dengan benar. Karena apa yang meluat dari mulut saudara, itu asal muasalnya dari hati. Mulut ini bisa ngomong, itu karena dari hati, dari apa yang kita lihat. Kita lihat, kita dengar, masuk dalam hati, keluar ke mulut, itu urutannya itu. Makanya jangan mengizinkan sesuatu yang saudara, hal-hal yang negatif masuk dalam kehidupan saudara. Saya hari ini enggak mau timbul namanya kecewa. Saya enggak mau timbul orang-orang bergosip, saya kurang suka. Melihat segala sesuatu yang negatif di TikTok kan muncul hal-hal yang negatif banyak kan. Saya buang semua. Saya enggak mau hal-hal yang negatif itu mempengaruhi hidup saya. Karena kalau mempengaruhi hidup saya, nanti keseharian saya isinya negatif aja sama orang. Saya ketemu lagi ini, saya lagi dekat dengan seorang yang saya bimbing rohaninya. Karena dia apa yang dia katakan tuh negatif terus saudara. Ngelihat orang tuh negatif. Oh ternyata saya pelajari, karena dia mengizinkan hal-hal negatif masuk dalam hidupnya. Jangan izinkan rasa kecewa orang-orang lain itu memengaruhi hidup kita. Memang bergosip itu hal yang paling menyenangkan. Mendengar hal-hal yang negatif, kalau saudara kumpul ngerumpi, itu paling menyenangkan itu membahas sesuatu yang negatif. Percaya deh sama saya. Daripada saudara baca firman Tuhan, daripada saudara membaca firman Tuhan. Saudara coba kalau komsel itu. 1 jam, serak kayak. Jajani orang yang metu, tahu seluwe, bengi. Kira-kira cece masak apa ya? Gitu. Wah komselnya di rumah sopo. Alah paling telotok ya. Tapi kalau sudah ngerumpi, meskipun gak keluar makanan, semangat 45. Biasanya siapa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Podoai. Sama. Kalau sudah bahasnya negatif, semangatnya 45. Jangan pernah izinkan, pergi saudara. Izinkan sesuatu yang positif dalam hidup kita masuk. Yang kedua, mulut itu perkatakan yang benar. Karena mulut kita itu punya kuasa, saudara. Hari-hari ini Tuhan pakai sama saya ngomong, Tuhan, saya ngomong sedikit kok mandimen toh Tuhan, saya bilang. Saya mulai jaga perkataan saya. Teman saya sering negur, hati-hati dengan perkataanmu. Kemarin kamu ngomong benar. Saya ngomong waktu kemah, anak-anak youth kemah. Sevon gandeng saya, Princess gandeng saya, kiri kanan, cocok saudara. Jalannya turun gini. Saya cuma ngomong gini, iki nek digandeng wong loro jelas ndelosor aku bilang gitu. Mulut saya mingkem ndelosor kabeh saudara, gelundung akhirnya saudara. Saya ingin makan nek ngomong dijogo, makan ngomong hati-hati. Oh iya Tuhan. Saya kemarin ngomong sama teman saya gitu, wah angger jeblak, terjadi tenan. Tuhan ngomong hati-hati dengan mulutmu. Kita tuh orang percaya. Orang tua dengar. Jangan perkatakan hal-hal negatif sama anak-anak, betul enggak?
Saya meskipun saya tadi cerita saya ngamuk-ngamuk dengan orang, saya nggak ada loh ngomong, sorry ya kata-kata saya kasar. Saya nggak ngomong dia goblok, tolol, nggak keluar. Kata-kata miso nggak ada. Cuma saya memang marah, tapi saya tidak pergunakan kata-kata itu. Anak, orang tua tuh ngucap nih berkat jadi loh. Wah anak goblok ya ram tolol, sekolah di sekolah nih pinter-pinter. Loh, ya anak saudara. Jangan perkatakan hal seperti itu. Perkatakan, ucapkan berkat. Kamu diberkati Tuhan ya, pinter ya, berangkat sekolah Tuhan berkati ya. Susahnya apa sih sebetulnya ngomong kayak gitu? Ngomong dengan pasangan tuh yang baik. Pak diberkati Pak ya, Mah masak yang enak ya, Tuhan berkati. Selesai kan? Kenapa ucapkan kutuk? Kita orang percaya loh, punya kuasa. Yang terakhir, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Butuh namanya validasi. Saya searching di Google, untuk satu kata ini menggunakan bahasa Indonesia ternyata nggak ada, saudara. Saya bingung mengartikan perkataan itu untuk validasi. Saudara paham namanya validasi? Tahu arti validasi? Validasi itu artinya gini, pengesahan atau pengujian kebenaran. Itu bahasa Indonesia ini di Google itu artinya itu, pengujian atau pengesahan tentang kebenaran. Paham saudara? Mulut kita, hubungan kita dengan orang, mulut orang mengaku Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan kita. Itu butuh namanya validasi. Saya kasih contoh sebentar, saya seretan. Saya kasih contoh ini. Validasi itu seperti ini. Biasanya terjadi keseharian. Siapa tahu terjadi pagi hari ini sebelum saudara berangkat ke gereja. Biasanya ibu-ibu itu kalau pakai baju baru, ya keluar macak, dandan, terus pakai baju baru. Biasanya apa yang dilakukan? Tanya sama suaminya. Ya, aku cantik enggak? Betul? Ya, aku cantik enggak? Saya tanya, saudara jawabnya gimana? Cantik, salah. Kalau saudara jawab cantik, saya yakin enggak jadi berangkat gereja. Jangan pernah mengucapkan cantik sama perempuan. Enggak selesai, saudara. Percaya deh sama saya. Contoh, ya, aku cantik kok ya. Aku cantik enggak, bajuku baru loh. Saudara bilang cantik. Ibunya pasti bilang, ya, lihatin sek toh ya, kamu tuh belum lihat aku loh, kok sudah bilang cantik toh ya. Ayahnya ngelihat dari bawah sampai atas. Cantik mah, cantik banget. Ibunya puas? Bohong ayahnya, mesti bohong kok. Aku kok dilokne Mak Kristin ndang toh. Ya cantik apa ora sih ya? Cantik mah, cantik tenan. Ayahi bohong kok mesti ya. Wis tak salin aku timbang geger. Jangan pernah muji cewek dengan kata cantik. Enggak pernah selesai, saudara. Percaya deh. Saya jarang bully orang atau bilang cantik itu jarang. Apa sih yang harus diperbuat sama suaminya? Validasi itu detail jawabnya, saudara. Jangan bilang cantik. Cantik itu universal. Secara menyeluruh. Jawabnya begini, saya ajari bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tanya, ya aku cantik enggak? Saudara lihat dari atas dari bawah dulu. Baru saudara komen. Mama tuh kalau baju kelihatan muda loh, Mama tuh seksi banget loh. Jawabnya detail. Saudara. Baru nanti perempuan itu puas. Mama pakai bedak apa tuh? Hari ini kok cantik banget. Senang saudara, sungguhan. Saya itu sering bully orang, saya itu senengannya tukang rayu orang saudara. Dari dulu, satu-satunya cewek yang gak pernah saya rayu gak berhasil itu cuma satu saudara. Satu-satunya cewek yang saya rayu dia gak baper itu cuma satu. Bencong, dah. Saya itu
kalau di fitnessan tuh sering kali bilang gini, ada cewek-cewek itu gendut. Ya kan, biasanya kalau cewek-cewek itu kan, yang di fitness kan rata-rata orangnya gendut-gendut. Saya bilang, mbak, kok ketoknya malah kurus ya mbak ya? Pipimu lo masih tirus. Pasti seneng. Saudara. Masa sih kokoi genit toh, kokoi ini. Iya. Habis itu mutah saya. Saudara. Mereka tuh seneng. Dipuji tuh seneng. Perempuan tuh seneng dipuji, betul enggak? Betul enggak perempuan seneng dipuji? Yang jadi permasalahan cowok tuh sekarang juga seneng dipuji. Saudara. Bapak-bapak itu juga sering dipuji. Makanya suami istri sering muji. Ya, kok malah awet 6 sih ya? Gak dosa saudara. Muji pasangan itu gak dosa. Yang dosa itu muji bojone wong. Dosa. Saudara tahu, Indah itu sering tak tegur. Indah itu sering banget saya tegur. Tahu gak, saya mujinya dia ke siapa? Ke Wawan. Saudara boleh tanya Wawan. Saya sering muji istrinya ke Wawan. Kalau saya puji ke istrinya, bar selesai. Saya muji ke Wawan, sampai Wawan pernah bilang gini, kok ngomong dewe tuh, wah buyar. Enggak, saya mujinya ke Wawan. Saya tahu batasan. Kalau dengan pasangan boleh saudara, puji. Itu namanya validasi itu seperti itu. Dengan Tuhan pun, saudara juga jangan ngomong Tuhan kan tahu isi hatiku. Terus saudara penyembahan diem semua gitu. WL singer pemain musik suruh diem dah kita sembah dari hati kita. Silent please. Sudah diem gitu. Kenapa hati gayus kok nyembah Tuhan? Engkau besar Tuhan, engkau luar biasa Tuhan. Karena butuh namanya validasi. Butuh sesuatu yang harus pengesahan. Oh dia itu Tuhan, dia raja segala raja. Dengan apa? Mulut kita tuh sampai ngomong saudara. Jangan diem aja penyembahan, jangan diem ngomong. Sampai telinga saudara dengar saudara. Saya lihat dari belakang, kadang saya dari atas lihat. Saudara penyembahan diem aja. Kadang tangannya gini, terus dangak. Saudara itu ngematnya lampunya baru atau gimana, saya bingung. Ngomong saudara ayo. Penyembahan ngomong, bicara dengan Tuhan. Jangan mau Tuhan tahu isi hatiku, enggak nanti berkatnya dari hati aja. Yuk saya undang pemain musik maju ke depan yuk. Yuk belajar ya, nyanyinya juga sungguh-sungguh. Divalidasi, dikatakan dengan benar. Belajar ngomong dengan Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tuhan hatiku hancur tapi aku tetap mengandalkan kekuatan daripada Engkau. Itu diandalkan. Praktek. Mau Bapak Ibu Saudara? Yuk belajar yuk. Mengucapkan ucapan syukur setiap hari. Bangun tidur ucapkan berkat. Ucapkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Yuk saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri yuk. Kita tutup benar. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada yang terbaik, yang terbaik. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk ingatan yang telah Engkau sampaikan pada kami Bapak. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu Konvektor Bapak yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak. Engkau berkati hamba-Mu ini lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan pengumuman selama sepekan. Untuk hari Senin akan ada komsel keluarga. Yang pertama komsel utara di rumah Bapak Nathaniel, kemudian komsel tengah di rumah Bapak Roni pukul 6 sore. Kemudian hari Rabu akan ada ibadah kaum pria pukul 6 sore di rumah Bapak Agus atau Ibu Dari. Kemudian hari Kamis pukul 9 pagi akan ada ibadah umas dan sorenya pukul 6 sore akan ada ibadah pendalaman Alkitab. Kemudian hari Jumat akan ada ibadah Yud di gereja pukul 5 sore. Hari Sabtu akan ada ibadah doa di gereja pukul 5 sore. Dan hari Minggu berjalan seperti biasa, pagi dan sore hari, pagi pukul 6:30 pagi dan sore pukul 5 sore dan pukul 9 pagi akan ada ibadah sekolah minggu. Itu saja pemasaran pekan. Kemudian dana Natal apakah sudah bisa ditampilkan? Oke, karena masih ada kendala jadi dana Natal akan saya sampaikan nanti sore, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin memberikan dana Natal bisa dimasukkan ke dalam amplop dan bisa ditulis dengan dana Natal. Itu saja pemasaran kita serahkan persembahan kita dan kita angkat persembahan kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkat pada hari ini Bapak. Tiba saatnya kami memberikan sedikit kami miliki Bapak, Engkau berkati persembahan ini supaya berguna baik kerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Kami serahkan dengan sukacita, haleluya, amin. Dalam segala perkara
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian, mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami boleh mengubahkan pola pikir kami, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di akhir ibadah Engkau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik tatangan ucapan syukur maupun perpuluhan, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR yang di pusat maupun di daerah. Tuhan tolong memberkati dengan hikmat, akal, budi, kemampuan daripada Tuhan. Boleh memimpin bangsa kami. Bangsa Indonesia dilindungi Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar umat akan pulang, memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga. Dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus nantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu. Suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Kan hidup dalam kelimpahan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Selamat ulang. Tuhan memberkati kita semua. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.